Halo semua, perkenalkan nama saya Nesa Tiara Sitohang dengan NIM 2023-63018. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang tambang bawah tanah, yaitu tentang sejarah dan sebagainya. Silakan saksikan. Dalam kegiatan pertambangan, metode penambangan yang digunakan sangat bergantung pada kedalaman dan kondisi geologi endapan bahan galian. Ketika endapan tersebut berada jauh di bawah permukaan bumi dan tidak memungkinkan untuk ditambang secara terbuka, maka digunakan metode tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah memanfaatkan sistem terowongan dan bukaan bawah permukaan untuk mengambil bahan galian secara aman dan efisien. Tambang bawah tanah merupakan metode penambangan yang dilakukan di bawah permukaan bumi dengan membuat berbagai jenis bukaan seperti shaft, adit, dan decline. Bukaan ini berfungsi sebagai jalur akses pekerja, sarana pengangkutan material, serta sebagai sistem ventilasi udara. Perencanaan bukaan menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelancaran operasi tambang. Secara historis, tambang bawah tanah telah dikenal sejak zaman kuno. Pada awalnya, manusia menambang emas, perak, dan logam lainnya dengan menggali lubang dan lorong sederhana menggunakan alat manual. Dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, metode tambang bawah tanah mengalami sangat banyak perubahan, terutama dalam penggunaan peralatan mekanis serta penyanggaan dan pengendalian keselamatan kerja. Dalam pertambangan, terdapat metode tambang bawah tanah yang umum digunakan, yaitu metode room and pillar. Biasanya diterapkan pada endapan yang relatif mendatar, seperti batu bara. Metode cut and fill yang digunakan pada endapan yang curam dengan kadar yang tinggi. Sedangkan metode long well banyak diterapkan pada tambang batu bara skala besar karena tingkat produksinya yang tinggi. Pemilihan metode penambangan sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi, bentuk endapan, serta pertimbangan teknis dan ekonomi. Tambang bawah tanah memiliki kelebihan berupa dampak yang lebih kecil terhadap permukaan lingkungan dibandingkan tambang terbuka. Namun, metode ini juga memiliki tantangan seperti resikonya, yaitu runtuhan batuan, keterbatasan ruang kerja, serta kebutuhan sistem ventilasi yang baik. Oleh karena itu, penerapan sistem penyanggaan batuan, pengaturan ventilasi, dan standar keselamatan kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan tambang bawah tanah. Untuk saat ini, tambang bawah tanah terus berkembang dengan penerapan teknologi modern, seperti penggunaan alat mekanis bawah tanah, pemantauan kondisi batuan secara digital, serta penerapan prinsip good mining practice. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kerja, efisiensi produksi, dan keberlanjutan kegiatan pertambangan. Dan penutupnya itu, sebagai sebagian dari ilmu teknik pertambangan, memahami tentang bawah tanah sangat penting karena metode ini menggabungkan aspek geologi, geoteknik, dan perencanaan tambang. Dengan perencanaan dan penerapan teknologi yang tepat, tambang bawah tanah dapat menjadi metode penambangan yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Sekian video dari saya, terima kasih.